is my time to say goodbye to you.
Selamat pagi Alpha Omega Church Jakarta. How are you doing? Great. Ayo sama-sama kita semangat. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji dan muliakan nama Tuhan tempat ini. Come on, yuk sama-sama nyanyikan ya. Yuk. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, come on, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Hey, let's give a clap for Jesus. Kita sama-sama bersorak-sorak Tuhan ya, come on. 1, 2, 3. Bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku serah padamu. Pada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Bayangkan hidupku tanpamu, membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku serah padamu. Pada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Let's raise up. Come on, Mike. Kami ada karena Engkau beserta kami Tuhan. Kami bisa berdiri di tempat ini karena Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Thank you. Sing it together. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini.
Kami ada di tempat ini Tuhan, karena Roh-Mu selalu beserta kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu selalu melindungi kami Tuhan. Regardless whether we know it or not. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sembah Kau Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Oh, we praise you Lord, we praise you God. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kursi kita masing-masing ada elemen perjamuan. Saya ingin kita mengambil elemen perjamuan kita bersama-sama. Siapkan hati untuk boleh mengambil perjamuan kudus ini, yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa saat kita masih gak sempurna, saat kita gak memikirkan Tuhan, saat kita memilih di zona nyaman kita, saat kita gak peduli tentang Tuhan, Dia terlebih dulu memikirkan saya dan peduli akan kehidupan kita semua. Kenapa gak angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing di tangan kanan kita? Bapa, kami berterima kasih buat semua karya Tuhan yang Engkau kerjakan, yang sudah Engkau kerjakan dan yang akan Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali ya Tuhan menyepelekan karya-Mu yang mulia, yang agung, yang luar biasa, sampai kami hanya jadi anak-anak Tuhan yang gitu-gitu aja. Banyak di antara kami mungkin kami gak memikirkan bertumbuh di dalam Engkau, makin intim dengan Tuhan. Tapi kami berterima kasih Tuhan gak pernah buang kami, gak pernah hukum kami. Justru Tuhan selalu memanggil kami, mengingatkan kami, merangkul kami lagi dan lagi dan lagi. Dan kalau kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kami percaya, kalau kami boleh melihat setiap area kehidupan kami, itu pun semuanya juga ada dalam pegangan dan genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau berkata bahwa kami mau terus berserah kepada Tuhan. We want to grow in a more intimacy relationship with you. Kami mau ada dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, karena Yesus terlebih dulu mengasihi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Bersyukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu dicurahkan untuk setiap kehidupan kami. Ingatkan kami hari ini saat kami masuk ke ruangan ini. Mungkin kami datang dan dalam kondisi kami berdosa. Tuhan, biar saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ingatkan kami, di dalam Engkau ada pengampunan dan kami diberikan pengertian yang baru. Tuhan, ketika kami masuk ke ruangan ini, mungkin kami datang dengan semangat yang mulai pudar, tujuan hidup yang mulai gak jelas, visi hidup yang mulai buram. Ingatkan kami saat kami bersekutu di dalam kuasa darah Yesus, ada pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, tujuan-Mu Engkau perjelas bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ingatkan kami bahwa tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar, lebih powerful daripada segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama. Terima kasih ya Tuhan. Boleh saya mengundang kita semua menadakan tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Mari mulai naikkan doa, naikkan ucapan syukur, naikkan pujian, naikkan sembah kepada Tuhan kita yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan. Buat teman-teman yang menyaksikan online sekalipun, Anda boleh mengangkat kedua tangan kita dimanapun kita berada saat ini. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Come on, buka hatimu, buka mulutmu, naikkan ucapan doamu, ucapan syukurmu, permohonan, ucapan pujian, ucapan penyembahan dari mulut kita masing-masing. Come on. He's here for us. He's here for us. Terima kasih. Oh, we praise you, Lord.
bersama. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Come on, let's declare. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, amazing God, powerful God, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Come on, yeah. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mata dipejamkan, pagi hari ini, siang hari ini kita akan mengambil momen, baik kita yang online maupun kita yang lagi offline saat ini. Selama 1 minggu kita menyelesaikan prayer week bersama-sama. Dan saya tahu lewat prayer week ada banyak doa dijawab, tapi lebih dari doa terjawab, kasih mula-mula itu nyata dalam hidup kita. Revival itu terjadi lagi di hati kita masing-masing. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua memberi kesempatan buat keluarga rohani, buat saudara-saudara yang mungkin Anda belum pernah berdoa dengan bahasa roh. Dan itu jadi kerinduan kita semua hari ini. Mungkin itu pribadi Anda berdoa, Tuhan, saya rindu berdoa dengan karunia, berdoa dengan bahasa roh. Sekali lagi, berdoa dengan bahasa roh bukanlah tanda kedewasaan rohani. Oh, kalau saya udah berdoa dengan bahasa roh maka saya pasti dewasa rohani. Bukan. Tapi itu hanya salah satu karunia yang menolong kita untuk berdoa, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan bahasa roh, iblis pun gak ngerti apa yang kita ucapkan, tapi kita sedang berkomunikasi langsung secara pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak di ruangan ini yang berkata, Pastor Elisa, saya rindu berdoa dengan bahasa roh. Kalau itu Anda, boleh gak tanpa lihat ke kanan ke kiri dengan semua mata dipejamkan? Boleh gak kalau itu Anda berkata, Tuhan, saya rindu berdoa dengan bahasa roh. Hari ini kalau Tuhan izinkan, karuniai saya dengan berdoa dengan bahasa roh. Kalau itu Anda, boleh nggak angkat tangan Anda tinggi-tinggi? Anda yang merindu berdoa dengan bahasa roh. Come on, yes, yes, yes. Thank you, thank you. Dan sementara Anda mengangkat tangan, nggak usah lihat kanan kiri. Dalam hitungan yang ketiga, saya ingin mengajak semua, baik yang ada di stage ini, baik yang ada di lobby, baik yang ada di belakang, pelayan-pelayan, siapapun kita yang sudah berdoa dengan bahasa roh, berdoalah dengan bahasa roh sekeras mungkin. Buat Anda yang mengangkat tangan, dalam hitungan yang ketiga, berdoa, keluarkan suara,
dan terima karunia bahasa roh dengan iman, saya percaya Tuhan ada di sini. Dia bisa memberikan karunia yang luar biasa bagi hidup kita semua. Are you ready Alpha Omega Church Jakarta? Come on, are you ready Alpha Omega Church Jakarta? Hitungan ketiga semua berdoa. 1, 2, 3. Shikiria la 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 shikiria la 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 kiria la 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 shikiria la 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 kiria la 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 bara 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 la 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 bara bara basekere kiria la 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 bara bashada la 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 bara bara gandara kiria la la bayara la 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 bara 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 bashada la 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 kiria la la bara bara hore kiria la 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 shikiria la 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 shikiria la 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 bara 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 kiria la 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 shikere kiria la 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 bashada la bara bara la 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 kiria la 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 la. Semua berdoa, semua berdoa, berdoa dengan suara lebih keras. Come on, yang belum berdoa dengan bahasa roh, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kiria la 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 bara bara bashada la 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 bara bara la 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 la. Kiria la 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 bara bashada kakaranda la 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 bara ya la 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 la. Kiria ro 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 na mashede de 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 de. Shia la 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 la. Shikiria ro 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 mashada la 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 la. Thank you Jesus, thank you Jesus. Praise God, praise God, praise God. Dengan semua mata dipejamkan. Berapa banyak yang tadi belum berdoa dengan bahasa roh? Dengan semua tangan boleh diturunkan. Kalau Anda tadi belum berdoa dengan bahasa roh dan Anda baru hari ini terima karunia berdoa dengan bahasa roh, dengan semua mata dipejamkan. Kalau ini pertama kalinya tadi hari ini Anda berdoa dengan bahasa roh, boleh nggak angkat tangan Anda sebelah kanan Anda, angkat tangan kanan Anda. Praise God, praise God. Buat Anda yang lagi meminta, buat Anda yang lagi memohon, jangan berhenti sampai di sini. Gereja memfasilitasi, tapi terus di momen saat teduh kita minta sama Tuhan, Dia bisa memberikan, Dia bisa mengaruniakan. Karunia berdoa dengan bahasa roh bukan karunia terbesar. Itu hanya salah satu dari semua karunia Tuhan yang ada. Dan jangan merasa kalau Anda belum berdoa dengan bahasa roh artinya Anda nggak cukup rohani. Kerohanian tidak diukur dari berdoa bahasa roh atau tidak. Tapi ketika kita bisa berdoa dengan bahasa roh, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Oleh satu buat kawan-kawan yang belum dapat, Anda boleh minta terus sama Tuhan lewat momen-momen doa kita. Nyanyikan lagu ini bersama. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besarmu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami karya-karyamu Tuhan bagi hidup kami. Amin. Sungguh indah, oh, sungguh besar, sungguh besar. Come on, angkat tangan kita sekali lagi sama-sama ke harapan Tuhan. Yes, God. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Come on, we declare
deklarasikan bersama-sama. Sungguh indah. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. He's worthy to be praised. Oh God Almighty, we praise you Lord, we praise you God. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa buat kami. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dalam tiap musim, dalam tiap pergumulan kehidupan kami. Kami di atas, kami di bawah. Tuhan Yesus bersama kami. Tuhan, hari ini kami melanjutkan pembahasan kami tentang tanda-tanda. Kami berdoa biar hikmat-Mu diturunkan buat kami semua, siapapun tanpa terkecuali, supaya kami boleh bertumbuh bersama menjadi pria wanita yang terus makin hari makin baik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Kalau sudah Anda boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih senyum di balik masker Anda, nggak usah persentuhan, dan silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman sama-sama. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang asing mungkin bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung melalui ibadah online maupun onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadahnya, baik online maupun onsite. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online di Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. Selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha untuk menjaga protokol kesehatan tetap berjalan di ibadah onsite kita. Karena itu pastikan masker kita tetap gunakan dan kita bisa menyapa satu sama lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. We want to connect with you, so kalau Anda baru dan ada pertanyaan mengenai Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel, onsite maupun online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor saudara Andre supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Di Alpha Omega Church kami mengadakan worship and word yang diadakan setiap hari Kamis jam 8 melalui AG Live dan YouTube Live Alpha Omega Church and Son of Praise. So, pastikan untuk stay tune dan ajak kawan dan saudara-saudara kita. Demikian informasi yang kami sampaikan. Enjoy the rest of the service and God bless! Praise God. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Senang banget kita bisa ibadah bersama hari ini. Dan tentunya kita bisa ibadah dengan baik karena ada orang-orang yang merencanakan dan mempersiapkan semua ini buat kita. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani kita hari ini? Kalau mereka nggak melayani, kita nggak bisa ibadah dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dapat kesempatan untuk berdoa, memuji Tuhan, dan menaikkan permohonan permintaan kita. Nah, sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan secara keuangan. Kalau Anda baru di Alpha Omega Church, Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, tapi kita selalu mengajak Anda ketika Anda memberi, pastikan itu karena kita memberi keluar dari hati yang sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dulu memberi dan memberkati kehidupan kita. Dan saat Anda memberi, Anda sedang terlibat dengan visi Tuhan bagi gereja lokal ini untuk menjadi jembatan bagi orang-orang yang tidak sempurna, makin mengalami Tuhan secara pribadi dan makin bertumbuh dalam Tuhan. Ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan kepada kita semua dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 dia mengingatkan kepada kita ayatnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Boleh nggak kita baca kalimat itu bersama-sama? 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar butuh doa, nyanyi yang banyak, hafal lagu-lagu dan lain sebagainya. Tapi ternyata menjaga hati itu adalah salah satu hal yang gak gampang untuk dilakukan. Karena Anda mau Kristen 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 25 tahun, atau berapa tahun pun. Kalau kita gak jaga hati, maka susah untuk melihat Tuhan itu makin dekat dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu kenapa kok dalam momen kita memberi penting sekali kita juga diingatkan untuk jaga hati. Karena seringkali ketika kita memberi, lalu mungkin kita pelayanan, kita memberi waktu, kita memberi keuangan dan lain sebagainya. Lalu seringkali tanpa jaga hati kita hubung-hubungkan. Saya udah melayani, saya udah memberi, saya udah perpuluhan, kok pekerjaan saya nggak enak. Kok keuangan saya nggak enak. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara tidak harus dihubung-hubungkan kayak gitu. Selama Anda bisa jaga hati. Yang setuju katakan yes. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita nggak jaga hati, dampaknya adalah salah satu dampak terburuk yang membuat semua firman, semua lagu, semua pemberian yang kita taburkan itu kayak ngerusak diri kita sendiri. Tahu nggak? Kalau kita nggak jaga hati, cuma satu hal ini loh dampak akibatnya. Mudah membandingkan diri dengan orang lain. Anda udah nyanyi 10 lagu di gereja. Kita udah baca 100 ayat. But once you don't guard your heart, lalu kita nggak berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Gimana kita bisa ngelihat semua kebaikan dan anugerah dan berkat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini saat kita memberi kepada Tuhan, nggak usah dihubung-hubungkan dengan kondisi, dengan situasi. Tapi ayo datang sama Tuhan dan percaya Tuhan, this is my heart. Ini hati saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya. Dan hari ini saya memberi bukan karena saya mau sesuatu, karena orang lain punya sesuatu. Enggak. Tapi karena ini saudara, karena Tuhan sudah terlebih dulu baik buat hidup kita. So let's give dan sama-sama bilang Tuhan jagai hati kami. Supaya kita bisa terus bersandar sama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih buat kesempatan kami boleh berdoa, memuji, menyembah, meminta, memohon kepada Tuhan. Tiba saatnya kami memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus atau janji iman kami. Dan kami tahu ya Tuhan, AOC adalah tanah yang subur di mana setiap persembahan yang kami taburkan itu dipakai, dimaksimalkan untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di komunitas ini maupun orang-orang yang di sekitar komunitas kami. Terima kasih ya Bapak yang di surga pakai AOC selalu menjadi jembatan bagi orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa untuk sama-sama dengan kami semua bertumbuh satu langkah demi satu langkah ngalamin Yesus dan makin hari makin serupa dengan Engkau. Kami siap memberi dan siap memberi dengan sukacita. Sama-sama kita berkata, amin. Asyir please, thank you. Thank you buat persembahan kita semua. Dan hari ini kita melanjutkan serial kita tentang tanda-tanda. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, tanda-tanda. Dan tentunya Anda semua tahu kalau Anda mengikuti dari sejak awal kita membahas tentang tanda-tanda kedewasaan dan pertumbuhan rohani. Nah kalau Anda ketinggalan Anda bisa ikuti dari YouTube supaya Anda bisa ngikutin dari bagian pertama sampai yang terakhir hari ini. Nah hari ini kita kasih tema kita tentang ini saudara. Kenyamanan, tameng kenyamanan. Nah, dalam dunia ini sebetulnya kenyataannya semua orang cari nyaman gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda berpikir secara logika atau mungkin kita semualah seringkali kalau bisa nyaman ngapain cari yang susah, bener nggak ya? Kalau bisa gampang ngapain harus yang ribet gitu. Nah makanya diciptakanlah yang namanya apps ini, apps itu, kemudahan ini, kemudahan itu, termasuk ada online service dan lain sebagainya supaya apa? Orang dibuat nyaman, lebih mudah. Tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyamanan ini seringkali justru menjebak, ya kan? Nah sampai di area pekerjaan, di area keluarga, di area pertumbuhan pribadi, di area pelayanan kita, ternyata susah untuk keluar dari zona nyaman kita dengan alasan apapun itu. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata
yang namanya pertumbuhan rohani itu enggak sejalan dengan kenyamanan. Menarik sekali. Yang namanya pertumbuhan rohani itu tidak pernah sejalan bersamaan dengan yang namanya kenyamanan. Nah, oleh sebab itu kalau Anda lihat recap kita dari bagian yang pertama tentang pertumbuhan rohani, all about Jesus, udah gak nyaman. So, berpikir sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, itu bagian pertama. Itu aja udah gak nyaman. Bagian yang kedua kita diingatkan tentang pertumbuhan rohani, more of God, less of us. Tuhan yang harus semakin besar, kita yang harus semakin berkurang. Gak nyaman banget. Lalu di bagian yang ketiga kita diingatkan bahwa ada tekanan dalam kehidupan yang justru bisa menumbuhkan kita. Siapa sih yang kepingin pressure dalam hidup ini? Dan ternyata hari ini kita diingatkan sama-sama bahwa somehow kita perlu melepas tameng kenyamanan kita supaya kita bisa ngalamin pertumbuhan. Dan mungkin Anda berpikir gini, kenapa sih di AOC ini nggak kasih khotbah-khotbah yang nyaman-nyaman gitu loh, yang gampang-gampang, ya kan? Yang enteng-enteng, yang enak-enak gitu, supaya hidup kita ini nggak repot, nggak ribet, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh nggak saya ingetin ini semua kepada kita semua yang ada di ruangan ini? Saat Tuhan panggil kita, Tuhan tidak memanggil kita ke dalam kenyamanan, tapi kepada sebuah tujuan yang jelas. Ya, sekali lagi boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Saat Tuhan panggil kita, Tuhan tidak memanggil kita ke dalam kenyamanan, tapi kepada sebuah tujuan yang jelas. So, yang namanya berkat, namanya mujizat, itu adalah efek samping aja. That's not the goal yang Tuhan intentionkan buat kita ketika Dia memanggil kita. Tapi tujuan utama Tuhan, poin utamanya adalah untuk memanggil kita supaya kita semua tahu tujuan yang jelas dalam kehidupan kita saat kita mengikut Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada sebuah momen di mana Yesus menunjukkannya kepada kita semua. Dan saya ingin kita baca dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Lalu kita akan baca di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ayatnya berbunyi demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu, menarik sekali kata-kata ini menulis gini, mereka pun segera meninggalkan. Boleh ucapkan sama-sama kata-kata ini, 2, 3. Meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. They leave the familiarity. Mereka meninggalkan sesuatu yang sebetulnya nyaman bagi mereka untuk masuk kepada tujuan yang sedang Yesus berikan dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu Yesus nggak janji kayak berkatnya, mujizatnya, lalu nyaman-nyamannya, enaknya, nggak ada tuh. Tapi waktu Yesus memanggil mereka, yang Dia langsung ucapkan adalah a clear purpose bagi hidup mereka. Dan mereka harus belajar meninggalkan zona nyaman mereka. Nah, kalau kita lihat lagi lanjutannya, di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi dilihatnya, Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan perhatiin ini, saudara, kata-kata ini lagi. Mereka meninggalkan. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3. Meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Well, beberapa saudara jangan sampai mikir gini, oh kalau ikut Tuhan harus ninggalin pekerjaan di marketplace, semua harus full time. Please, jangan mikir kayak gitu. Jauh dari arti kayak gitu, please ya. Atau mungkin Anda mikir gini, wah berarti kalau cinta Tuhan itu harus jadi missionary gitu. Ninggalin Jakarta, pergi ke pulau mana gitu. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Ninggalin ranjang sama rumah Anda aja susahnya bukan main, apalagi mau keluar pulau sana. Ya nggak sih? Seringkali kita mikirnya itu yang kejauhan. Tapi coba lihat nih loh. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia tidak memanggil kita untuk ada di zona nyaman. Tapi Dia memanggil kita kepada sebuah tujuan yang jelas. Sehingga kata-kata ini perlu kita ingat banget. Saat Tuhan panggil kita, Tuhan tidak memanggil kita ke dalam kenyamanan, tapi kepada sebuah tujuan yang jelas. Karena this is what we believe. Ini yang kita percaya. Di AOC kita percaya ini banget. Tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan.
Boleh nggak kita ucapkan kata-kata ini bersama? 2, 3 dengan suara yang keras. Tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. In every aspect dalam kehidupan kita, ini benar nih. Nggak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Nggak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Di setiap aspek dalam kehidupan kita. So kalau mau nyaman, Anda udah tahu lah sebetulnya Anda akan gitu-gitu aja. Tapi kalau mau bertumbuh, Anda udah tahu pasti tidak akan nyaman. Ini kenyataan yang kita sadari. Tapi mungkin kadang kita itu punya banyak macam alasan. Kita udah nyiapin alasan sama Tuhan, ya kan? Please deh God, ini kan pandemi. Bukan cuma nyaman, kita harus mikirkan aman. Ya enggak sih? God, you have to know. Di dunia ini, di bumi ini lagi banyak corona di mana-mana. Tuhan kan nggak ngerti bumi, Tuhan cuma di surga, jauh, nggak relevan. Ya kan? So di dunia ini saya ajarin ya Tuhan ya. I cannot change, you know what? Karena saya ini, Anda kan ngomong sama suami Anda, sama istri Anda. Aku dari dulu udah kayak gini ini. Mau diapain lagi? Saudara tahu nggak? Di momen kita ngomong, aku dari dulu udah kayak gini. Aku kan nggak sempurna. Mana ada orang yang sempurna? Tuh dengerin di AOC nggak ada orang sempurna. Di momen kita selalu pakai itu jadi alasan, Anda sedang membunuh potensi kita untuk berkembang. Kadang kita ngomong di kerjaan, susah karena pandemi. Tapi buktinya ada orang-orang di hari-hari ini kerjaannya justru makin melambung loh. Tapi tidak nyaman bagi mereka. Sangat tidak nyaman. Oleh sebab itu kalau Anda mau pertumbuhan, Anda tahu itu nggak nyaman. Kalau Anda mau nyaman, pasti nggak ada pertumbuhan. Apalagi zaman sekarang ini, ibadah online ya, iya. Tapi gimana ya, nggak biasa. Oke lah, kalau gitu kalau misalnya online ya, iya gak dapat feel-nya gitu. Kalau gitu datang onsite ya, iya tapi pandemi. Ya udah kalau gitu ke neraka aja ya, panas. Gitu. So seringkali kita ini selalu mikirin alasan dan cara untuk apa ada di zona nyaman kita. Dan gak heran. Kalau hari-hari ini mungkin kondisi keluarga, kondisi keuangan, kondisi kerohanian, kondisi pertumbuhan pribadi messed up, gak karu-karuan. Bahkan ada orang berani komplain sama Tuhan gini, Tuhan kok hidupku gini-gini aja ya. Karena apa saudara? Karena setiap kali Tuhan mengerjakan sesuatu, kita selalu sembunyi di balik tameng kenyamanan kita. Pandemi Tuhan, corona Tuhan, gak nyaman, gak biasa, feel-nya gak dapet. Segala sesuatu kita pakai sebagai alasan untuk apa? Untuk sembunyi di balik tameng kenyamanan kita sendiri. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, tameng ini akhirnya membiasakan kita untuk apa? Untuk menutupi semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua keburukan kita. Akhirnya kita terbiasa dalam zona nyaman untuk menutupi semua kekurangan kita. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, kita kasih tameng buat dia. Kalau Tuhan ajak kita keluar dari zona nyaman kita, ngajak kita ngapain gitu, kita kasih tameng sama Tuhan. Kalau Tuhan mungkin dia mau melakukan sesuatu yang gak biasanya kita lakukan, selalu kita apa? Kita kasih tameng sama Tuhan. Karena apa? Di balik tameng ini sudah jadi zona nyamannya hidup kita. You hide everything, kita sembunyiin kelemahan kita, kekurangan kita, semua alasan kita di balik tameng kenyamanan kita. Sampai Stephen Furtick itu dia bilang gini, the enemy of faith is not fear, it's familiarity. Musuhnya dari iman yang maju, yang bertumbuh itu bukan ketakutan, tapi ternyata kenyamanan. Nah sehingga kita semua harus sadar bahwa tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam kenyamanan. Dan tidak ada kenyamanan di dalam pertumbuhan. Ketika Anda mau bertumbuh, Anda harus seolah-olah kayak tameng kenyamanan Anda dilepaskan dari tangan kita. Maka di situ Tuhan bisa mengerjakan karya-karya yang lebih luar biasa dalam hidup kita. So hari ini kelihatannya kayak seolah-olah gini Bapak Ibu Saudara. Kayak seolah-olah kayak gereja ini, komunitas ini, semua tim gembala rindu supaya apa? Anda yang mendengarkan pesan ini betul-betul kayak tameng kenyamanan kita itu dilepaskan dari tangan kita masing-masing. Supaya kita bisa ngalamin pertumbuhan di dalam Tuhan. Apapun alasan yang pernah kita pakai, apapun alasan yang pernah kita ucapkan, you have to let God ini take away tameng kenyamanan kita. Supaya apa?
dia bisa menumbuhkan dan membawa kita berjalan bersama dengan dalam pelayanan yang lebih luar biasa lagi. Nah, kalau Anda lihat Abraham, dia harus meninggalkan, kata-kata meninggalkan. Yang tadi kita baca, yang waktu Yesus undang murid-muridnya. Abraham dia juga harus meninggalkan familiarity, kenyamanannya, tanah leluhurnya untuk kemana? Jalan ke tujuan yang mungkin waktu itu Tuhan belum clear sama dia. Termasuk murid-murid Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, they have to leave, meninggalkan kenyamanan mereka. Dan contoh yang paling konkret yang sangat ultimate banget itu adalah kehidupan Yesus sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 ini yang digambarkan kenapa kok Yesus sendiri kalau dia lihat orang pasang tameng kenyamanan, tangannya itu kayak gatal banget untuk diambil gitu. Karena ini yang diucapkan tentang Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. So, bagi dia kayak comfort zone itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri, nggak gampang. Ya kan? Mengosongkan diri itu nggak gampang banget. Kalau orang udah dikosongin itu berarti sampai gini, dihina pun sampai dia udah nggak kerasa. Udah nggak mempan, udah nggak sensitif, udah nggak sakit hati. Karena apa? Udah kosong, apalagi yang mau dihabisin gitu kan. Dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia, siapa kita dibandingkan dengan Tuhan? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So uncomfortable. Sangat tidak nyaman, apalagi nggak jelas tuh, ngelampetin manusia tidak pernah ada kejelasannya. Itu kayak bikin janji sama manusia, Tuhan udah tahu. Bikin janji sama manusia mengecewakan nggak? Ya pastilah. Wong udah janji di hadapan Tuhan dan jemaat aja masih bisa ngecewain, bener gak sih? Ya kan? Oleh sebab itu Tuhan udah tahu, tapi dia memilih zona tidak nyaman supaya apa? Kita semua bisa ngalamin pertumbuhan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan sendiri mengosongkan dirinya untuk menjadi tidak nyaman bagi kita, kenapa kita kok justru pasang tameng kenyamanan dan cari kenyamanan di dalam Tuhan? Aneh banget saudara. Karena sekali lagi tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Nah sehingga mengingatkan kepada kita semua, apa sih yang perlu kita lakuin kalau Yesus dia kasih contoh kepada kita. Dia sendiri mau ada dalam zona yang gak nyaman. Supaya dia bisa lihat kita semua bertumbuh. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau diubah cara berpikir kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Mau diubah cara berpikir kita. Merubah cara berpikir buat Tuhan itu ada 2 cara. Cara halus, cara kasar. Udah terserah lu pilih. Ya gak sih? Kadang kita harus dipaksa untuk berubah. Kadang Tuhan pelan-pelan berubah kita. Tapi step yang dia lakukan adalah gini. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ngingetin sama kita gini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus step pertama adalah ini menanggalkan. Menanggalkan lagi zona nyaman manusia lama yang menemui kebiasaan, kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu, step yang kedua adalah gini, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan step yang ketiga, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. So, di ayat ini ditunjukkan stepnya. Menanggalkan, dibaharui, lalu mengenakan. Nah, menanggalkan artinya you have to let go. Tameng kenyamanan kita harus berani untuk taruh dan put aside dan let go. Supaya apa? Kita nggak perlu lagi sembunyi di balik alasan kenyamanan kita. Menanggalkan familiarity, menanggalkan zona nyaman. Lalu dibaharui. Dibaharui oleh apa? Cara pandang firman Tuhan, cara pandang Tuhan, value firman Tuhan. Itu yang memperbarui kita. Dan ketika kita mengenakan artinya gini. Mengenakan itu artinya kita pakai sesuatu yang baru dalam diri kita. And you look different, you think different. Dari situ cara berpikir kita mulai berubah. When you look different, when you think different, semua yang kita lakukan juga akan jadi berbeda. Karena apa? Cara berpikirnya udah diperbarui.
Nah sehingga hari ini kita perlu datang sama Tuhan. Di momen setelah kita menyelesaikan prayer week selama 1 minggu, ya kan? Dan bahkan semua AOC merayakan hari Pentakosta bersama-sama hari ini. Tapi kenapa kita gak bilang sama Tuhan, Tuhan bukan hanya Roh Kudus itu memenuhi hidup saya, tapi rubah cara berpikir saya. Supaya kita semua itu bisa ngalamin perubahan, pertumbuhan. Gak gitu-gitu aja. So if you complain sama Tuhan, kok hidup gue cuma gini-gini aja. Bukan salah Tuhan. It's the way we think yang harus berubah. Kalau kita bilang, Tuhan kok kasih mula-mula saya kayak gini ya, gak pernah nyala lagi. Bukan salah Tuhan. Tapi cara kita berpikir yang harus berubah. Karena apa? Api yang nyala di dalam kita, kalau itu mulai padam, kita pun juga bersama dengan Tuhan bisa menyalakan api itu lagi. Rubah cara berpikir kita. Supaya apa? Kita bisa ngelihat pertumbuhan itu terjadi, kemajuan itu terjadi. Nah, poin yang kedua adalah gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka diri untuk hal-hal yang asing bagi kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Buka diri untuk hal-hal yang asing bagi kita. Bukan artinya kita sembarangan tanpa berpikir panjang. Tapi kadang kita perlu membuka diri untuk hal-hal yang mungkin baru atau asing bagi kita. Karena gini, ada sesuatu yang mungkin gak kita rencanakan tapi itu terjadi. Jangan lalu kita pasang tameng kenyamanan. Kadang sesuatu yang asing itu dalam bentuk gini. Saya belum paham. Apa sih yang harus saya perbuat atau apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Jangan lalu kita pasang tameng. Hal yang asing itu kayak gini. Sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Jangan lalu ketika karena kita gak bisa kontrol, lalu kita pasang tameng. Enggak deh gitu. Hal yang asing itu apa lagi? Yang kadang menurut kita gak masuk akal. Tapi buat Tuhan, masuk di akalnya Tuhan kadang. Nah kadang kita harus belajar membuka diri untuk hal-hal yang kayak gini nih. Yang asing itu adalah mungkin kita belum paham. Mungkin di luar kontrol kita, bahkan tidak kita rencanakan tapi terjadi. Atau mungkin hal-hal yang gak masuk di akal kita tapi masuk di akalnya Tuhan. These are the things that we need to learn to open our hearts. Belajar untuk membuka hati kita kepada hal-hal yang asing kayak gini. Apalagi doa kita kan gini, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan kerjakan betul dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan udah mau ngelakuin itu, kita kayak gini, kok saya gak ngerti ya? Kok saya gak paham ya? Kok saya gak bisa kontrol ya? Kok gak masuk akal ya? Enggak deh Tuhan, Tuhan aja atau orang lain, saya gak perlu dulu. Padahal doa kita, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan kerjakan. Nah ketika itu udah gak terjadi, ini yang seringkali membuat manusia nyalain Tuhan. Kok saya gini-gini aja? Kalau orang udah gini-gini aja, tahu nggak? Semua yang mediocre pasti akan menurun. Dan semua yang menurun pasti akan hancur. And then, kalau kita udah mulai merasa kok saya cuma gini-gini aja. Hidup saya cuma gini-gini, rohani saya cuma gini-gini. Tahu nggak? Seringkali kalau Anda udah mulai menurun kita bilang apa? Saya cuma dipakai. Sih? Tapi menarik sekali. Tuhan dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, dipakai oleh kita untuk apa? Supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Tantangannya buat kita semua. Kalau Yesus sudah ngelakuin ini buat kita semua. Kenapa sih kok kita tuh masih pasang tameng kenyamanan di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus ngelakuin itu? Nah, oleh sebab itu jangan terlalu cepat bilang tidak kepada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita semua. Jangan gampang bilang tidak. Yes, berkata tidak itu penting untuk punya boundary. Tapi keseringan ngomong tidak itu juga akhirnya menaruh Anda dalam boundary apa? Zona nyaman. Nah sehingga sebuah cerita yang menarik banget untuk kita pikirin. Untuk Anda renungkan aja. Di momen Perang Dunia Kedua, setelah orang perang, biasanya di tengah-tengah ketegangan perang, mereka punya 1-2 hari di weekend itu untuk makan, untuk ke bar atau ke restoran gitu. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah tempat yang namanya
Coconut Grove. Di Coconut Grove ini di tahun 42 banyak banget tentara, dokter, prajurit, semuanya kadang makan di sana hanya untuk have a beer atau mungkin makan enak, ngedate bareng keluarga dan lain sebagainya. Nah, ada seorang dokter yang bernama Dr. Vincent Sena. Dia harusnya waktu itu lagi having his break, ya, istirahat, lagi makan dinner enak, tiba-tiba dia ditelepon. Rumah sakit membutuhkan dia karena ada orang mau melahirkan. Dengan marah, dengan jengkel, dia tinggalkan tempat makan itu hanya untuk bertugas. Dalam hatinya dia berpikir gini, kenapa sih kok saya selalu diganggu? Emang saya nggak boleh punya have a break atau istirahat sebentar gitu, nggak bisa gitu ya. Tapi waktu dia lagi udah sampai di rumah sakit, nggak lama waktu dia habis mengerjakan orang melahirkan ini, dia dapat berita, semua tempat di Coconut Grove terbakar ludes sampai hari ini nggak tahu penyebabnya apa. Semua orang ada di dalam tempat itu mati, nggak bisa lari keluar. Kalau seandainya dia memilih kenyamanannya, ya, kemungkinan dia juga akan mati di tempat itu. Tapi dia memilih untuk keluar dari zona nyamannya. Ya udahlah gitu. Saya bantu deh gitu. Justru dia satu-satunya orang yang gak mati karena kebakaran tempat tersebut. Cerita ini punya banyak interpretasi lah. Tapi bagi saya cuma ngingetin kita gini. Kadang Anda harus keluar dari zona nyaman supaya Anda gak perlu mati di dalam Anda. Betul? Kadang kita perlu keluar dari zona nyaman kita supaya kita gak perlu mati on the inside. You need to go out of your comfort zone. Karena disitulah Anda akan melihat berjalan bersama dengan Tuhan itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Nah, hari ini saya ngingetin sama kita semua, gak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Gak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Ayo sama-sama doa kita, kasih mula-mula Anda itu nyala lagi. Revival terjadi di hati kita semua. Di area keluarga, pribadi, pernikahan, kita gak gitu-gitu aja. Pelayanan, pekerjaan, keuangan di kelompok sel, kita gak gitu-gitu aja. Tapi sesuatu bisa berubah karena kita membuka diri. Pikiran kita dirubahkan, hati kita dibuka. Tuhan diizinkan berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Kini aku percaya. Boleh angkat kedua tangan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bangkit berdiri bersama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
sekalian, dengan mata dipejamkan, berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya sadar gak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan dalam zona kenyamanan. Dan hari ini kami mau keluar dari zona nyaman kami untuk ada dalam tujuan Tuhan yang jelas. Dan kalau itu Anda dan itu doa saudara, Anda tahu you have been hiding, Anda sembunyi di balik tameng kenyamanan Anda. Anda pakai itu untuk bikin alasan, Anda pakai itu untuk mentidakkan undangan Tuhan melangkah dalam hidup Anda bersama dengan Dia. And sometimes kadang Anda harus keluar dari perahu untuk belajar berjalan di atas air. Itu gak nyaman. Tapi selama Yesus ada di sana, Dia bisa memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang sehat, hidup yang seimbang, hidup yang ada jelas dalam tujuannya Tuhan. Dan kalau itu Anda berkata, Tuhan, ajari saya keluar dari zona nyaman saya, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kalau itu Anda, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Anda pria-pria yang Anda sadar Anda harus keluar dari zona nyaman, dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Mungkin Anda wanita-wanita yang Anda harus keluar dari zona nyaman Anda, dekapkan tangan Anda di dada Anda. Boleh tirukan doa saya bersama. Tuhan Yesus, come on, seluruh orang ini dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, ajari aku melangkah dengan percaya keluar dari zona nyamanku. Biar aku boleh melihat berjalan dengan Tuhan dalam tujuan Tuhan itu sangat nyata dan menyenangkan. Biar di setiap area hidupku aku bertumbuh jadi lebih baik, makin serupa dengan Yesus. Keluarkan aku dari zona nyamanku. Aku percaya ada hari esok, ada pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kemudian yang percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Kiri aku percaya. Kemudian angkat tangan kita sekali lagi sama-sama ke harapan Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bersama-sama, kini aku percaya tiada yang mustahil. Hey LC, take a step, keluar dari zona nyamanmu. Come on, yes, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Come on. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Biar hikmat-Mu itu boleh membangun kami semua jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing, di keaktivitas dan kehidupan kami, dengan menadahkan tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dengan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami bukan hanya berhasil, tapi izinkan kami semua percaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang bawa persembahan berpuluhan persembahan khusus ke rumah Tuhan.
Engkau juga membuat mereka menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang dengan disadarkan melangkah keluar dari zona nyaman kami, mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita semua berkata, amin, amin. Beri kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan, and God bless us.